dari semula telah kau tetapkan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai ibadah singkat. Yang membawa doa kita si Keren, yang bernyanyi si Dedi. Yang mau ibadah maju ke depan. Nyanyi dulu. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami memulai pelajaran. Berkati kami Tuhan supaya kami pintar. Terima kasih Yesus, amin. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang mengapa manusia berdosa. Mengapa manusia berdosa? Menurutmu berdosa nggak kamu? Ya. Apalah ya dosa yang pernah kamu perbuat? Melawan orang tua. Melawan orang tua, memukul adik, Berbohong. berbohong, Sama cengeng. cengeng itu nggak dosa itu. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Menurut kalian Taman Eden itu seperti apa? Taman ciptaan Tuhan. Sangat indah, sangat besar. Semuanya ada di situ. Ada hewan yang banyak, Singa. harimau, kingkong, ya gitu. Sama apa lagi? Anjing juga ada di situ. Semuanya ada. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Tetapi Tuhan melarang untuk tidak memakan buah larangan yang ada di Pohon. Tetapi Hawa memakan itu melalui godaan dari siapa? Ular. Ya, dari ular. Setelah dia memakan buah itu, lalu dia memberikannya kepada suaminya, yaitu Adam, sehingga dia pun menjadi berdosa. Setelah berdosa, apa yang dilakukan Tuhan kepada manusia itu? Mengusirnya dari Taman Eden. Dia diusir dari Taman Eden. Dia menjadi menderita. Setelah Hawa memakan buah larangan itu, dia pun menjadi berdosa. Dia diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa sadar akan perbuatan mereka. Apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawak menjadi pakaiannya. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Tuhan. Dia bersembunyi di pohon-pohon saat Tuhan Yesus memanggil dia. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengambil penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukan. Jadi, kalau kita berbuat dosa, itu hal yang tidak disukai Tuhan. Berarti kita membuat hati Tuhan kita sedih. Tuhan kita tidak suka kalau kita membuat dosa. Jadi, agar kita dapat berbuat baik, kita harus Tidak berbuat dosa. melakukan perintah Tuhan, beribadah, Sama. rajin berdoa, Rajin baca. Tidak bohong. terus
Kan kalau mau tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, makan kita berdoa, berdoa juga. Waktu kita pun jalan-jalan kita harus berdoa. Waktu kita bahagia kita berdoa, kita bersyukur. Waktu kita bersedih kita berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Gambar-gambarnya dapat kita lihat seperti ini adalah Taman Eden. Sangat indah kan? Iya. Ini Pohon yang larangannya. Inilah buah yang dimakan oleh Hawa dan diberikan kepada Adam. Ini proses waktu ular merayu Hawa untuk memakan buah itu. Lalu Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Waktu mereka sudah berbuat dosa, mereka menjadi takut, mereka malu, mereka bersembunyi di rerumputan pohon-pohon karena mereka malu dan tidak mau mendengar panggilan Tuhan. Mereka diusir seperti terlihat pada gambar ini. Mereka diusir dari taman yang indah itu. Materi kita tentang mengapa manusia berdosa yaitu pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka dibuat segambar dengannya dengan tujuan untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam, bapak dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak menaati Allah. Semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang berdosa. Namun demikian Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian. Namun Allah memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Di kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu. Berarti di luar Taman Eden ya. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus tangguh karena tidak taat kepada perintah Allah. Seperti itu juga kalau tidak taat kepada perintah orang tua, kita akan menjadi berdosa. Allah menghendaki kita selalu taat kepadanya. Akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya. Namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Namun kita cenderung melakukan dosa, berbuat jahat, berbohong, melawan orang tua, itu juga dosa. Allah menghendaki kita bersikap rendah hati, namun kita cenderung menjadi sombong. Sombong itu seperti apa? Seperti enggak kita cakapi orang kalau dia bicara. Seperti apa? Ya, termasuk juga. Ya, termasuk. Sombong itu seperti aku lebih cantik, kamu jelek, itu juga sombong. Iya. Aku punya banyak uang, kamu miskin, itu juga sombong. Jadi itu berarti dosa. Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat mengikuti kehendak Allah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan mulai melakukan hal-hal yang sederhana. Kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain. Itu termasuk taat kepada Tuhan. Berkata jujur kepada orang tua atau kepada guru. Berlaku rendah hati. Enggak bilang orang tua. Ya, mengampuni teman yang bersalah. Berarti kalau contohnya si Esther berbuat salah sama si Karen, berarti kalau si Esther minta maaf, si Karen harus Memaafkannya. supaya kita hidup rukun. Jadi jawaban untuk mengapa manusia itu berdosa yaitu karena pada awal mula Hawa menuruti ajakan iblis untuk memakan buah pohon larangan. Itulah awal mengapa manusia menjadi berdosa, sehingga manusia diusir dari Taman Eden, taman yang indah itu. Dia harus mencari makan dengan susah payah. Dia harus
menanam padi, jagung, dan sayur-sayuran lainnya supaya dia makan. Padahal waktu di Taman Eden dia tidak bekerja pun dia dapat makanan, dia dapat sehat. Lalu hukuman yang diberikan kepada Hawa adalah dengan susah payah melahirkan. Karena kalau melahirkan itu kan susah kan? Iya. Kesakitan dia kan? Iya. Nah itulah hukuman bagi Hawa yang telah langgar perintah Tuhan. Jadi hukuman bagi ular itu apa? Dimasukkan ke neraka. Enggak. Orangnya itu. Jadi hukuman untuk ular itu dia harus memakan debu. Dia berjalan dengan badannya. Dia selalu memakan debu. Dia tinggal di tempat yang berdebu dan kotor. Di situ dikatakan kalau anak manusia akan menginjak harga diri ular. Terus ular akan mematok mata kaki manusia, anak manusia, sebagai suatu perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Ibu akan memberi pertanyaan ya. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena berbuat dosa. Karena dia memakan buah larangan. Buah yang dilarang Tuhan. Iya. Akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah apa? Dia menjadi menderita, dia menjadi sakit saat melahirkan. Seandainya kamu adalah Hawa, apa yang akan kamu lakukan jika dirayu oleh iblis itu untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata, padahal hal itu dilarang oleh Tuhan? Tidak memakannya. Iya, always. Tidak menuruti perintah iblis juga kan? Hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita ini? Tidak berdosa. Kita tidak boleh berdosa. Berbuat nakal. Berbohong. Kita melakukan Melawan orang tua. kita harus taat kepada perintah orang tua, perintah Allah kita. Ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini adalah manusia berdosa karena tidak menaati perintah Allah. Manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis akibat ketidaktaatan manusia. Mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan mereka, menanggung banyak kesukaan dan penderitaan. Allah menghentikan manusia untuk selalu taat. Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Keren? Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau menutup pelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa mendapat apa yang diajari kepada guru kami kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Amin. Selamat berjumpa kembali adik-adik. Selamat pagi. Shalom.